Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam Pak Muja. Bagaimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah ini Pak, baik-baik, alhamdulillah sehat. Baru-baru juga ini kita sudah dari sekolah. Siap Pak, siap. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi eh, saya langsung saja. Kira-kira Pak dari pembicaraan kita ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau mungkin ada keluh kesahnya Pak Hamdan ini. Coba silakan diceritakan. Iya ya Pak, betul sekali Pak. Saya agak sedikit ingin menyampaikan kegelisahan saya Pak, terkait hari pertama masuk kelas dalam rangka ya bertemu dengan siswa-siswa baru di dalam kelas Pak, di kelas 10 seperti itu Pak. Oh, jadi permasalahannya ini terkait siswa baru ya Pak, kelas Iya. 10. Bisa mungkin Pak dijelaskan lebih detail lagi permasalahan yang seperti apa yang dihadapi Pak? Saya agak saya ingin sebenarnya supaya nanti pada saat masuk di hari pertama bertemu dengan anak-anak kelas 10 ini, saya ingin memberikan kesan pertama yang baik, kesan pertama yang bermakna. Inilah yang kemudian saya sedikit gelisahkan karena saya ingin ada ide-ide baru Pak yang saya bisa tampilkan agar eh, kesan pertama saya dengan siswa baru di kelas tersebut, eh, sebagai guru baru mereka, eh, itu bermakna Pak. Ini yang saya sedikit gelisahkan, kira-kira ide-ide baru seperti apa yang bisa saya lakukan itu Pak. Oke, baik Pak Hamdan ya. Jadi kalau saya dengar tadi Pak Hamdan ini ketika menyambut siswa baru dan kelas Ya, 10, Bapak ingin kegiatan di dalam kelas itu lebih bervariasi karena mungkin Pak ya, Hamdan ini agak sedikit bosan karena setiap tahun kegiatan dilakukan selalu sama Pak ya. iya, iya Pak. Ya. Baik Pak, kemudian kira-kira Pak apa yang melandasi keputusan Pak Hamdan ini untuk bagaimana dapat memberikan suasana baru kepada siswanya Pak, siswa barunya? Iya Pak, saya pikir-pikir, saya merasa bosan kayaknya Pak, karena selama dari tahun ke tahun, ketika kita masuk ke kelas dengan siswa baru, dengan siswa kelas 10, ya aktivitasnya begitu-begitu saja Pak. Artinya saya tidak ada pengembangan. Kemungkinan siswa juga kesannya mungkin mereka juga bosan dengan hal tersebut Pak. Oh iya, Itu yang jadi melandasi. ya jadi Pak Hamdan ini bertujuan agar eh, pembelajaran atau penyambutan siswa baru ini tidak terbilang atau tidak terlihat bosan karena terus berulang dengan kegiatan yang sama Pak ya. Iya, iya, Pak. Oke, selanjutnya Pak, kira-kira dari masalah itu, apakah Bapak sudah mencari tahu penyebab masalahnya? Kira-kira bisa terjadi hal demikian, kira-kira apa yang menjadi masalah utamanya Pak? Ya, saya sudah coba, Pak, sudah cari-cari tahu, saya pikir-pikir, mungkin, saya kurang variatif mungkin ya dalam menanyakan asal sekolahnya, tanyakan pekerjaan orang tua, mungkin itu membosankannya, Pak. Itu perasaan saya seperti itu, Pak. Saya sudah cari tahu seperti itu. Oh ya baik. Kira-kira Pak, menurut Bapak apa yang perlu dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak jelaskan tadi? Kalau yang mungkin yang saya harus siapkan, mungkin menyiapkan ide baru tentang metode perkenalan yang lebih variatif kali, Pak, ya. Misalnya menggunakan metode yang berbeda-beda lah setiap tahun, jangan itu-itu terus, Pak, mungkin seperti itu, Pak. Ya, jadi Pak Hamdan sudah menjelaskan.
Salah satunya Ya, mengenai metode pembelajaran atau penyambutan yang dilakukan itu cenderung monoton setiap tahunnya iya, sama. Jadi iya, Pak Hamdan menginginkan hal lain Pak ya dalam suasana iya, penyambutan siswa baru. iya Pak, seperti itu. Eh, Selanjutnya Pak, bagian mana yang menurut Bapak yang perlu ditingkatkan? Apakah dalam proses kegiatannya atau dalam metodenya atau mungkin ada hal lain Pak yang perlu ditingkatkan menurut Bapak? Yang mungkin Pak, yang menurut saya yang perlu saya tingkatkan, ya mungkin yang pertama itu kompetensi diri saya Pak sebagai guru, saya harus terus belajar. Yang kedua mungkin saya harus lebih memanfaatkan media atau memanfaatkan teknologi ya, misalnya mungkin saya bisa menggunakan kayak semacam ice breaking perkenalan begitu Pak, mungkin. Ya, jadi Pak Hamdan tadi menjelaskan yang pertama untuk bagaimana meningkatkan kompetensi diri, kemudian juga apa kegiatan yang lebih bervariatif di kelas kayak misalnya ice breaking dan sebagainya. Nah, Ya. kemudian eh, apa indikator keberhasilan dari kegiatan yang ingin Pak Hamdan lakukan? Ya, kemungkinan kalau misalnya hal itu saya lakukan, mungkin nanti siswa itu tidak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan yang membosankan, yang itu-itu saja terus. Mungkin mereka akan lebih bersemangat dan mungkin mereka akan terkesan dengan saya, Pak. Artinya mereka akan mengingat saya, terus kemudian mereka akan senang ketika saya masuk dalam kelasnya. Itu Pak, yang mungkin indikator yang bisa membuat saya merasa tenang karena agar siswa terkesan dan tidak bosan dengan saya Pak, seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi memang eh, kita juga sebagai seorang guru senang kalau kita mengajar, kemudian siswa juga antusias. Ini memang Ya, hal yang sangat bagus yang ingin Pak Hamdan tingkatkan. Selanjutnya ya. Pak, berdasarkan pengembangan atau hal yang ingin Bapak capai, kira-kira kekuatan Bapak untuk meningkatkan ini di bagian mana misalnya? Ya, jadi begini Pak, kalau untuk diri saya pribadi saat ini kan, artinya, secara pribadi, saya sudah punya dasar di dalam, misalnya mengoperasikan komputer, laptop, terus kemudian mengoperasikan infocus, dan saya juga sedikitnya sudah mengerti tentang media-media pembelajaran interaktif seperti Google Form, Quizzes, dan lain-lain Pak. Saya kira itu salah satu kekuatan yang saya miliki. Saya sudah punya dasar di dalam penggunaan media-media interaktif, Pak. Tapi belum profesional, masih dasar, Pak. Oke, baik Pak. Jadi memang kalau saya dengar ini Pak Hamdan sebenarnya sudah punya modal yang besar, sudah punya modal Siap, Pak. besar untuk bagaimana dapat mengembangkan hal yang ingin ditingkatkan tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Eh, Kalau kita melihat Pak, atau setelah saya dengarkan tadi ini sudah luar biasa kompetensi yang Pak Hamdan miliki. Namun menurut Bapak sendiri apa yang menjadi hambatan sehingga Pak Hamdan ini belum bisa apa menerapkan atau mengembangkan tujuan yang ingin dicapai tadi? Eh, Kalau hambatannya Pak, mungkin salah satu saya masih harus perlu belajar lebih banyak lagi. Yang kedua itu mungkin saya harus apa namanya meminta supaya ya dari sarana prasarana itu Pak setidaknya harus ada yang disiapkan, seperti misalnya media infokus atau kemudian listrik misalnya di dalam kelas masing-masing, di dalam kelas yang saya ajarkan supaya bisa kita menggunakan media-media pembelajaran sebagai bahan untuk membantu kita di dalam proses pembelajaran.
Nah, itu mungkin yang menjadi hambatan-hambatannya. Yang berikutnya juga mungkin hambatan selanjutnya adalah saya masih kurang komunikatif dengan teman-teman rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Itu mungkin yang menjadi hambatan saya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Hamdan. Jadi memang tadi sudah dijelaskan salah satu hambatannya mengenai sarana dan prasarana. Memang sarana dan prasarana ini memang sangat mendukung dalam proses utamanya kegiatan pembelajaran kita di dalam kelas seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Hamdan, kalau kita mencoba untuk mengukur atau menilai diri kita sendiri, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Pak Hamdan sekarang ini berada di posisi nomor berapa? Ya, kemungkinannya kalau saya nilai-nilai, saya rasa-rasa ini Pak dari 1 sampai 10, ya kemungkinan saya masih berada di angka 6 kayak Pak. Angka 6 seperti itu Pak. Oh, angka 6 ya Pak. Mungkin bisa Iya. dijelaskan kenapa Pak Hamdan bisa menilai dirinya masih berada di angka 6 Pak? Karena selama ini berdasarkan pengamatan dan observasi saya sendiri Pak, saya rasa-rasa memang saya masih pas di angka 6 karena masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang saya miliki, terus kemudian saya masih belum memaksimalkan potensi-potensi yang ada, ya termasuk di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, tatap muka di kelas, saya masih cenderung monoton Pak. Mungkin itu yang membuat saya menilai diri saya di angka 6. Oh, baik Pak. Jadi selanjutnya Pak, kira-kira Bapak mau meningkatkannya sampai angka ke berapa Pak? Kalau saya sih Pak maunya sih di angka 10, tapi ya di angka 9 lah sudah cocok Pak, angka 9. Ya, angka 9 sangat luar biasa yang Ya, Bapak harapkan. Memang kalau sebisa mungkin sampai angka 10, tapi memang siapa? kita juga harus realistis bahwa Ya, angka 9 ini sudah sangat luar biasa kalau kita bisa capai Pak ya. ya Oke, Pak. selanjutnya Pak, kira-kira kapan Pak Hamdan akan mulai melakukan kegiatan pengembangannya? Ya mungkin secepatnya Pak, karena ini tidak lama lagi kita akan mau masuk di apa nama di menghadapi siswa baru. Jadi saya harus bergerak cepat ini Pak. Ya mungkin dalam minggu ini saya sudah harus melakukannya Pak. Dalam minggu ini ya Pak. Kalau Ya. waktu yang dibutuhkan Pak untuk melaksanakan ini berapa lama kira-kira Pak? Ya, kalau untuk mempersiapkan perencanaannya mungkin 1, 2, 3 hari sudah cukup Pak, tapi untuk pelaksanaannya itu mungkin makan waktu ya baru kita bisa melihat keberhasilannya ya sekitar 2 sampai 3 bulan. Tapi kalau untuk perencanaannya Pak sebenarnya saya sudah mulai 1, 2, 3 hari ini saya harus sudah mulai menyiapkannya Pak. Ya, sangat luar biasa ya Pak. Jadi Pak Hamdan seperti yang dikatakan tadi sudah mulai merencanakan dan Ya, waktunya juga 1 2 hari bisa dikerjakan. Semoga ya, nanti ini dapat berjalan dengan baik Pak. siap Pak. Selanjutnya eh, tentunya kalau kita membuat sebuah perencanaan, kita harus memastikan bagaimana perencanaan ini dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa apa yang Pak Hamdan rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik? Saya harus tetap melihat langkah demi langkah, step-stepnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, yang saya harapkan, dan saya akan berlatih, berlatih secara pribadi. Mungkin juga saya bisa meminta bantuan teman-teman untuk menjadi apa namanya penilai bagi saya, seperti itu Pak. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Ya, sangat luar biasa yang Bapak Hamdan
rencanakan ini. Pak Hamdan juga tadi sudah menjelaskan mengenai dukungan yang dibutuhkan seperti sarana dan prasarana. Ya. Kemudian Pak, siapa kira-kira orang yang Pak Hamdan inginkan atau siapa yang perlu dimintai dukungan untuk bagaimana menyukseskan kegiatan ini Pak? Yang pertama itu Pak, menyangkut sarana dan prasarana, tentu saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah. Terus yang kedua, saya juga harus berkomunikasi, membuka kolaborasi dengan teman-teman. Dan yang paling terpenting adalah saya pasti akan meminta teman saya, operator sekolah saya yang memang sudah eh, kalau masalah IT ataupun masalah pembelajaran digital, beliau sudah di atas level saya. Jadi saya mungkin bisa meminta bantuannya untuk membantu ataupun membantu saya di dalam membuat perencanaan-perencanaan pembelajaran seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi memang dalam proses kegiatan yang kita lakukan yang melibatkan orang banyak itu memang kita tidak bisa melakukannya sendiri, kita butuh dukungan orang lain kayak tadi yang Bapak jelaskan, kepala sekolah, rekan sejawat, operator sekolah dan sebagainya. Baik Pak, yang terakhir dari percakapan kita ini kira-kira apa pandangan baru yang Bapak dapatkan atau apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini, Pak? Ya, dari percakapan kita hari ini, Pak, saya merasa yang pertama saya merasa sangat senang karena sudah diberikan sudah didengarkan curhatan-curhatan saya. Terus saya juga bisa kembali mereview, ternyata dalam diri saya ini ada sesuatu yang tersimpan, yang selama ini ya tersimpan saya tidak gunakan, dan setelah percakapan ini kita buka, wawasan saya kembali terbuka, Pak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah ataupun menjadi titik terang bagi saya untuk pemecahan-pemecahan solusi yang sudah kita bicarakan bersama, Pak. Oke, baik Pak Hamjan, sangat luar biasa apa yang Bapak rencanakan untuk proses pengembangan sekolah tentunya. Terakhir Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya sudah mau bercerita banyak. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang Pak Hamjan rencanakan ini dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Terima Ya, kasih Pak, saya juga minta terima kasih Pak karena saya sudah didengarkan ceritanya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.